Secara bahasa, munafik diambil dari kata-kata dari 3 huruf dasar. Nun, fa, dan qaf. Nafaqa. Nafaqa artinya disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab, diambilkan dari kata as-sarabu fil ardi alladhi yustataru fih. Fata morgana yang ada di atas bumi, yang menutupi bumi tersebut. Anda lihat kalau seandainya kita berjalan di bawah terik matahari, kita melihat di depan sana ada semacam fata morgana. Semacam ada air, tapi tatkala didatangi, maka yang disebut dengan munafik. Makanya secara bahasa arti munafik adalah inqita'u syai' wa dhahabu. Terputusnya sesuatu dan hilangnya sesuatu tersebut. Di dalam arti bahasa yang lain, ikhfa'u syai'in wa ighmadhu, menyembunyikan dan menutupi sesuatu. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i disebutkan oleh Ibnu Jurayj di dalam kitab Tafsirul Quran Al-Azim, disebutkan oleh Imam Al-Katsir, perkataan Ibnu Jurayj, al-munafiq yukhalifu qawlahu fi'lah wa sirruhu alaniyatah wa madkhaluhu makhrajah wa mashhaduhu maghibah. Orang munafik adalah orang yang perkataannya menyelisihi ucapannya. Rahasianya, hal-hal yang tersembunyinya menyelisihi perkara yang terang benderangnya. Sesuatu tempat masuknya menyelisihi tempat keluarnya. Kemudian yang nampak jelas menyelisihi yang tidak nampaknya. Inilah yang disebut dengan munafik. Dan ini pengertian munafik secara rosem, secara nilai, atau secara potret. Anda kalau belajar kalau belajar usul fikih, di dalam usul fikih itu ada namanya pengertian at-ta'rif bil rasm dengan at-ta'rif bil had. Pengertian secara nilai dengan pengertian secara hakiki, secara definisi. Nah, yang kita sebutkan tadi, munafik adalah seorang yang ucapannya menyelisihi menyelisihi perbuatannya, kemudian rahasianya menyelisihi terang benderangnya, tempat keluarnya menyelisihi tempat masuknya, kemudian hal yang nampaknya menyelisihi hal yang tersembunyi darinya. Ini adalah pengertian munafik secara potret, nilai. Secara nilai. Adapun pengertian munafik secara istilah syar'i, izharul khair wa israrus syarr. Ini dia. Memperlihatkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Ini pengertian munafik secara istilah syar'i. Dan para ulama mengatakan, ulama usul fikih mengatakan, at-ta'rif bil had afdalu min at-ta'rif bil rasm. Pengertian secara hakikat, secara definisi lebih utama dibandingkan pengertian secara potret ataupun nilai. Munafik adalah manusia yang menampakkan keislamannya, namun sesungguhnya menyembunyikan kekufuran. Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang yang munafik adalah orang yang menampakkan kebaikan di hadapan orang lain, sementara ia menyembunyikan keburukannya, kekufurannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara, dia berdusta. Jika berjanji, dia mengingkari. Dan jika diberi amanah, dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Antara tanda manusia munafik, pertama, pembohong. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali pada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersamamu, kami hanya berolok-olok. Kedua, dengki. Dengki adalah tanda manusia munafik. Tahu, apakah orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Quran Surat Muhammad ayat 29. Ketiga,
Manusia munafik bila diberikan amanah, maka ia akan khianat. Manusia munafik yang diberi jabatan tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Keempat, ingkar janji. Manusia munafik tidak akan bisa menepati janjinya. Meskipun ia telah bersumpah, sumpahnya hanya sampai di ujung lidahnya, dan tidak akan pernah menepati janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah kamu meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." Quran Surat An-Nahl ayat 91. Kelima, malas beribadah. Manusia munafik tidak akan beribadah kecuali jika dilihat orang lain saja. Ibadah yang mereka lakukan hanyalah untuk riya di hadapan orang lain. Tidak ada keikhlasan di hati mereka ketika beribadah. Mereka sangat berat dalam beribadah, terutama sholat. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Keenam, berprasangka buruk pada Allah. Manusia munafik sejatinya tidak memiliki kepercayaan atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya prasangka buruk terhadap Allah dan Rasul-Nya yang ada di hati mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka, dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali." 7. Lebih dekat pada musuh Allah. Manusia munafik tidak menyukai dekat dengan orang soleh. Mereka lebih menyukai dekat kepada musuh Allah. Bersama musuh Allah, mereka mengira akan mendapatkan perlindungan dari azab Allah. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu orang-orang munafik, bersegera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapatkan bencana." Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. 8. Kikir, pelit bersedekah di jalan Allah. Manusia munafik tidak akan mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Allah akan melupakan mereka. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya, tidak mau menginfakkan harta di jalan Allah. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang fasik. 9. Menghina Nabi. Manusia munafik dapat dilihat dari kebiasaan mereka yang suka menghina Nabi. Di antaranya tidak menghina secara langsung, namun beberapa sunnah tidak diikuti, bahkan dihina. Orang munafik ada yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih. Maka munafik orang yang punya dua muka. Munafik ini kan musuh dalam selimut. Di belakang kita dia caci maki kita. Maka demikian rupa watak orang munafik Allah benci betul. Orang-orang munafik di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka.
yang merusak akhlak kepada Allah. Sebab munafik sangat berbahaya, membahayakan umat, membahayakan agama. Di depan kita mereka ngaku pura-pura. Dari orang munafik yang Allah sebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Dan apabila kamu melihat mereka, hai Muhammad, orang-orang munafik, maka tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Mereka suka merawat tubuh, menggunakan pakaian yang indah. Dan jika mereka bertutur kata, ini saksi bahasan kita, kamu mendengarkan perkataan mereka. Karena mereka coba menyusun dan mengelola kosa-kosa kata itu, sehingga membuat orang-orang pada kagum. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan pada mereka. Maksudnya mereka walaupun tampan, bersih, ataupun perempuannya cantik, tidak akan ada manfaat itu buat mereka. Walaupun tutur katanya indah, karena mereka hanya seperti pohon saja. Atau batang pohon, ya. Dan mereka selalu ketakutan dengan setiap teriakan. Mereka mengira kalau ada panggilan untuk berjihad, untuk memerangi, mereka pikir mereka akan diperangi. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka sampai dipalingkan dari kebenaran. Kita bukan sedang membahas kasus orang-orang munafik, ya, atau tentang mereka. Tapi Allah menekankan dalam ayat ini, dan Syekh Muhammad bin Wahab ingin menitik beratkan kalimat wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Dan kalau mereka berkata, kau pasti akan kagum dan tertarik dengan kosakata mereka. Nanti kita paparkan panjang lebar masalah itu, ya. Ini baru pembukaannya. Dan di dalam hadis yang diangkat oleh beliau, ini riwayat Ibnu Umar dan dihasankan oleh Tirmidzi di nomor 2853 secara marfu, Innallaha yabghadul baligha minar rijali alladhi yatakhallalu bilisani kama tatakhallalul baqarah. Sesungguhnya Allah membenci sekali yang berlebihan dalam kefasihan di antara para lelaki yang memutar lisannya untuk menampakkan kefasihannya seperti sapi yang sedang makan. Ya, makna hadisnya adalah ada orang, dia kalau bicara normal, dia santai saja, maka mimik mulutnya biasa. Ada orang karena ingin berlebihan, seakan-akan nanti dia fasih, kosakatanya bagus, atau mungkin kadang-kadang dia selipkan bahasa-bahasa yang tidak semua orang ngerti. Seperti sapi kalau lagi mengunyah, ya, mulutnya terbuka dan sering digoyangkan ke kiri kanan. Begitu perumpamaan yang Nabi SAW gambarkan. Hadis ini, ya, sudah merincikan makna ayat tadi sebenarnya secara zahir, ya, bahwasanya yang sedang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Wahab adalah masalah tasyadduq. Orang yang coba merekayasa kosakatanya berlebihan sehingga akhirnya orang pun jadi kagum dengan dia. Dengan cara nanti akan kita rincikan contoh-contoh masalah tasyadduq itu dan apa istilah dalam agama yang lain. Dengan cara memperindah supaya bisa menarik hati orang. Tentu dalam hal yang negatif, nanti kita akan bahas itu insyaAllah. Juga Syekh Muhammad mengangkat dalil yang lain dari Abu Hurairah secara marfu. Ini riwayat Abu Daud nomor 5006. Hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani, tapi di sini diangkat oleh Syekh Muhammad bin Wahab, yaitu man ta'allama sarfal kalam liyasrifa bihi qulubar rijal awin nas lam yakbalillahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla. Barang siapa yang mempelajari ilmu bicara yang lebih dari kebutuhan sehingga membuat orang kadang-kadang sulit menangkap dia ngomong apa orang ini, karena kosakatanya terlalu tinggi, ya. Dengan kadang-kadang bahasanya kalau kita dengar seperti bahasa Indonesia tapi bukan bahasa Indonesia, ya. Karena direkayasa, dibuat berlebih-lebihan untuk menarik hati-hati para lelaki atau manusia supaya orang jadi mau, ya, tertarik dengan dia. Maka Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat amalan yang wajib dan juga amalan yang sunnah. Dan dalil yang diangkat juga yang lain oleh Syekh Muhammad rahimahullah, seperti biasa saya bacakan dulu baru saya akan berikan penjelasan lebih jauh insyaallah.
Dalam riwayat Ahmad dari Muawiyah radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladziina yushaqqiquna al-kalama tashkika asy-syi'r. Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang berusaha mencari pembicaraan yang paling bagus, ya, sebagaimana pada syair. Tapi hadis ini yang terakhir ini adalah hadis riwayat Ahmad nomor 16357, cuma didhaifkan oleh Syekh Albani tentunya. Yang kita pegangnya adalah hadis dari riwayat Tirmidzi yang dihasankan, yang orang memperindah kosakatanya berlebihan sehingga seakan-akan dia ucapkan satu kata tapi bukan itu. Ya, ya sebenarnya maksudnya A, tapi dia menggunakan kosakata yang berlebihan sehingga akhirnya orang seakan-akan menangkapnya B. Padahal sebenarnya itu yang dimaksudkan, cuma untuk menarik perhatian orang saja. Berlebih-lebihan dalam mengatur mimik mulutnya atau kosakatanya. Dan ini disebutkan oleh beliau di riwayat Imam Bukhari, Ibnu Umar meriwayatkan secara marfu, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada sejenis sihir. Hadis riwayat Bukhari. Artinya bisa sampai menarik perhatian orang. Baik teman-teman sekalian, ini yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Saya akan coba rincikan, saya coba telusurin kira-kira bagaimana cara menangkap pemahaman masalah tasyadduq ini. Ya. Maka saya menemukan ada beberapa riwayat yang mungkin menyerupai itu. Dan tadi kebetulan saya menanyakan langsung via WA kepada Syekh Ali Hilabi tentang apakah ini maknanya sama, yaitu al-mutanatti'un. Sama tadi at-tasyadduq itu yang disebutkan dalam buku kita tasyadduq. Ada makna lainnya enggak? Kata riwayat Imam Ahmad dalam sebuah hadis bunyinya begini. Imam Ahmad meriwayatkan bahwasanya, langsung saya ke sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ala halakal mutanatti'un 3 marrat. Sesungguhnya telah binasa al-mutanatti'un. Nabi ulangi sebanyak 3 kali. Apa itu mutanatti'un? Ini hadis tentu disahihkan oleh Syekh Albani dan sahih menurut banyak sekali perawinya, ya, yang mungkin saya tidak perlu sebutkan semuanya, tapi Imam Muslim juga menyebutkan ini, Abu Daud juga menyebutkan dan yang lainnya. Kita masuk ke makna dulu. Apa itu mutanatti'un yang Nabi bilang binasalah mereka? Al-Khattabi menerangkan bahwa al-mutanatti' adalah sebutan bagi orang yang berdalam-dalam dan memaksakan diri dalam membahas sesuatu. Serupa dengan metode ahli kalam atau para filosof atau ilmu filsafat. Mereka selalu membicarakan dan menyelami perkara yang tidak bermanfaat, serta menekuni apa yang akal-akal mereka tidak mampu mencapainya. Ini salah satu penjelasan. Dijelaskan dalam kitab Fathul Majid di halaman 270 sampai 271. Ya. Saya bilang tadi, al-mutanatti'un ini saya sempat tanyakan ke Syekh Ali Hilabi tadi, hafizahullah, salah satu ulama kita yang tinggal di Jordan. Lalu saya tanya, Syekh, apakah mutanatti' ini sama dengan mutasyaddiq tadi, tasyadduq gitu ya, yang disebutkan dalam buku ini? Syekh Muhammad beliau mengatakan sama, artinya sama. Maka kita coba jelaskan al-mutanatti' ini, karena di sini yang ada banyak penjelasan para ulama. Al-mutanatti'un merupakan bentuk jamak daripada tanattu' atau mutanatti'. Secara bahasa mengandung makna berdalam-dalam ketika berbicara dan menampak-nampakkan kefasihan. Adapun maksud tanattu' dalam hadis adalah tindakan melampaui batas dalam berbicara, melampaui batas dalam beristidlal atau mengambil dalil, dan melampaui batas dalam beribadah. Ini diambil dari buku I'anatul Mustafid Bisyarah Kitabut Tauhid, punyanya Syekh Shalih Fauzan, jadi 1 halaman 278. Ibnu Athir ini penulis buku yang masyhur tentang, beliau menulis buku namanya buku An-Nihaya. Buku ini khusus untuk mencari kalimat-kalimat yang tidak umum difahami oleh orang dari hadis Nabi SAW. Lalu beliau mengorek dari arti-arti bahasa Arab yang asli. Beliau menjelaskan definisi al-mutanatti' dalam hadis ini diambil dari kata-kata nata'. Nat'u yaitu rongga atas bagian mulut. Kata ini kemudian digunakan untuk segala bentuk yang berdalam-dalam, baik pada ucapan maupun perbuatan. Artinya orang berlebihan dalam berbicara, gitu kan? Ataupun dalam perbuatan. An-Nihaya fi Gharibul Hadits ini Ibnu Athir, buku beliau, di jilid 5 halaman 63. Di antara makna tanattu' juga adalah bisa masuk dalam makna yang pertama,
al-itra. Ya, seperti misalnya dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, la tatrudni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdu, faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan untuk melampaui batas dalam memujiku. Ini juga semakna. Jadi bisa tasyadduq tadi dalam judul kita di buku ini, berlebihan dalam kefasihan, atau tadi tanattu' ya. Sama juga maknanya, dan juga bisa al-itra dalam hadis ini. La tatruni, kata Nabi SAW. Janganlah kalian berlebihan atau melampaui batas dalam memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih dalam memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis Bukhari Muslim tentunya. Bukhari nomor 3445. 2 kali beliau ulangi di 6830 juga. Dan Muslim 1691.